Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, alhamdulillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, kita kembali berhimpun dalam majelis kita mengkaji tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya, lebih khusus yang berkaitan dengan tuntunan kewarisan dari kitab Al-Mawaris fi Syariatil Islamiyah fi Dha'il Kitabi was Sunnah yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai pada muhadharah yang ke-8 ya. Dan sebelum kita memasuki muhadharah yang ke-9, ini tentang munasakhah, kita menyelesaikan dahulu beberapa kasus yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah di akhir pembahasan atau muhadharah yang ke-8 kemarin ya. Ya, situ ada 7 kasus ya. Silakan, siapa yang mau mengerjakan kasus pertama? Kasus pertama ini cukup sederhana sebenarnya ya. Seorang laki-laki meninggal dunia, mata an zaujah, meninggalkan seorang istri, wa ibu, kemudian wa khamsi banat, 5 orang putri, wa salasi syaqiqat, 3 orang saudari sekandung, wa tarikah, sementara harta peninggalannya itu ada tis'umi'ah wa khamsina dinaron, 960 dinar ya. Silakan, saya mau kerjakan. Tidak sulit kasusnya, ini cuman karena ahli warisnya banyak, jadi nanti akan ada aul ya. Mungkin juga ada tasih ya. Coba siapa yang mau kerjakan? Dimulai saja dari yang pertama itu, yang sederhana, diurut, itu sudah urut itu ahli warisnya ya. Silakan, bagus kalau ditulis, digambar dulu bagannya. Ya, yang mata ya, mata berarti meninggal seorang laki-laki. Zaujah, meninggalkan seorang istri. Kemudian ya. Putrinya berapa? 5. Hah?
Bukan 1/6, 1/8. Kemudian ibunya 1/6. Anaknya berserikat 2/3. Bukan. Ya, semua anak perempuan. Ya, 2/3. Kemudian Saudari bagaimana? Saudari. 3 orang saudari. Iya, 3 orang saudari itu asobah. Itu mendapatkan sisa. Nah, dihitung dulu ada sisanya enggak? Jadi samakan dulu penyebutnya. 1/8, 2/3, 1/6 itu bisa disamakan berapa? 16. Bisa nggak 16? Nggak bisa, ada 6. Delapan itu punya siapa? Kenapa bisa 8? Samakan dulu penyebutnya, itu jadikan semua 24. 2/3 itu kalau jadi 24 berarti dikali berapa itu 3-nya? Nah, terus antum harus kasih mahir lagi itu menghitung pecahan. Itu ada sisanya enggak? Berapa sisanya? Nah, berarti itu yang didapat oleh 4 orang para saudari yang 3 itu. Nah, sudah bisa dihitung belum itu 960? Jadi harta warisannya 960 dinar. Mestinya kan sudah bisa itu dihitung. Enggak, kan tinggal dikali. Jadi misalnya si 3/24 tuh misalnya punyanya istri, berarti 960 kali 3/24. 24 itu 960 bisa dibagi 24 tidak? Iya bisa. 24 kali berapa? Berarti 40. Iya, 960 dibagi 24. 40 bagi 3. 40 kali 3. Ya berapa itu angkanya? Kan sudah bisa dihitung itu.
3 nih kan. 120 dinar. Tulis 120 itu punya siapa? Nah, ini hitungannya tetap antum harus bagi lagi nih. Bagi sejumlah ya. Ini saja set yang dibagi saja. Kayak itu. Ini set yang dibagi berarti 40 kali. Ini juga kan 3 orang. Kebutuhan yang pembagian itu kan. Kalau dibagi langsung kali-kalinya kan bisa dapat bisa deh. Bisa. Kalau sudah ada bilangan warisan itu mestinya bisa langsung dihitung, nggak perlu tasih biasanya. Kalau mau ditasih juga bisa. Kalau tidak ada angka dinarnya itu biasanya bentuknya itu pecahan, makanya biasanya perlu ditasih. Istrinya dapat 120 dinar, ibunya dapat 160 dinar, anak berserikat 40 dinar dibagi 5 jadi dapat 128 dinar per jiwa. Kemudian saudara kandungnya 40 dinar per seluruhnya dibagi 3 dapat 12,3 per dinar per jiwa. Ya. Jadi mestinya kasus-kasus semacam ini itu perlu dihitung tashih biasanya karena jumlah orangnya ya. Jumlah orang misalnya ini tadi 2/3 kan, isinya ada 5 orang. Nah itu nanti pecahan.
Kalau dihitung dalam penyesuaian penyebutnya, ya ini kan keluar angka 16/24. Itu kalau 16 dibagi 5 juga masih tidak bulat, biasanya perlu ditasih. Cuman karena ini sudah ada bilangan dinarnya atau nominal persis harta warisan, tuh biasanya tidak perlu ya, dihitung saja sesuai dengan porsinya masing-masing, meskipun nanti keluar hasilnya ya ada yang koma tidak bulat ya. Jadi ibu ya atau dalam kasus ini dia mendapatkan 1/6 karena ada apa? Ada saudara, ada anak, banyak ya. Dia dapatnya 1/6. Nah, kemudian zaujah itu 1/8. 1/8 karena ada anak. Selalu itu aturan. Zaujah kalau tidak ada anak dapat 1/4, kalau ada 1/8. Nah, kemudian anak-anak perempuan yang banyak, nah ini tidak ada anak laki-laki, dia dapatnya 2/3. Seandainya sendiri setengah, tapi karena banyak mereka 2/3. Nah, kemudian para saudari kandung ini mendapatkan sisa ya, asobah, tinggal dihitung ada sisanya apa tidak. Ternyata setelah dihitung ada sisa 1/24. Nah, itulah bagian dari para saudari. 1/24 dibagi nanti mereka bertiga. Sehingga hasil perhitungannya ya istri yang 1/8 itu dapatnya 120 dinar. Kemudian ibu yang dapatnya 1/6 itu 160 dinar. Lalu para putri ya, berlima ini dapatnya 640 dinar. Setelah dibagi 5 keluarlah angka 128 dinar per orang. Kemudian sisanya 1/24 dibagi kepada 3 orang saudari kandung. Baik ya. Sekarang kita lihat kasus nomor 2. Sanian yang kedua. Mata an arba'i zaujat. Nah, ini mata berarti seorang laki-laki meninggal. Istrinya banyak, ini ada 4. Meninggalkan 4 orang istri. Kemudian wasaba'i banat, ada 7 orang putri. Wa khamsi banat ibnin, juga 5 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu ada ukhtin syaqiqah, seorang saudari kandung. Wa ukhtin li'um, seorang saudari seibu. Kemudian jaddah, nenek ya. Sementara tarikah atau harta peninggalnya 720 dinar. Ini juga kalau lihat ahli waris banyak begini biasanya itu butuh tashih. Ya, silakan digambar dulu apa diagramnya biar mudah.
Ini meskipun ahli warisnya banyak, sebenarnya mirip saja dengan yang tadi. Saya itu kita pentung pegang saja, kayak sejajar kaki gitu. Nah, urut dari yang disebut biar tidak lewat ahli waris. Mana? Bagaimana? 1, 2, 3, 4. Oke, terus dari mana antum tahu itu banat dengan ibu apa itu banatu ibnin itu ibunya istrinya lain? Kenapa? Dari mana antum tahu itu istrinya, maksudnya gambarnya ke situ? Kenapa bukan di sebelah sini? Jadi biasanya kalau diagram itu istri itu digabung semua. Karena kita tidak perlu tahu putra putri itu dari istri yang mana, itu tidak perlu tahu. Kalau begitu kan kesannya ini beda ibunya, padahal bisa saja sama. Jadi istri itu langsung gabung 4. Nah, digabung situ langsung 4. Kemudian ibu nubenin itu ya dari istri, nggak tahu istri yang mana pokoknya. Udah berapa? 4 apa? 4 ya? 5. Terus Syakiko berapa? 1. Nah, sekarang bagian masing-masing. Urut. Dari istri dulu. Ya, istri itu sederhana. Ada anak nggak? Ada. Berarti langsung 1/8. Kemudian 7 orang putri. Lihat, putri itu ada putra nggak? Nggak ada. Berarti dia dapat setengah atau 2/3. Tinggal lihat banyak apa sedikit. 2/3. Nah, siapa lagi?
Khamsu banati ibnin, enggak ngefek ini, mau 1000 juga enggak ngefek. Kenapa? Karena dia mahjub, terhalang. Sekarang dia nggak dapat apa-apa. Ukhtus syakikah, nah, sama itu asobah, sama dengan kasus tadi. Kenapa? Ukhtus syakikah dapatnya sisa, hitung dulu ada nggak sisanya. Jada itu sudah hanya satu macam bagian. Jada itu pasti 1/6. Nah, ukhtun liumi itu pasti terhalang karena ada ukhtun syakikah. Terhalang dia, syakikahnya ada, liumnya berarti tidak mendapatkan bagian. Nah, sama kan dengan tadi? Jadi meskipun kasusnya banyak seperti ini, ternyata sama dengan kasus pertama ini sebetulnya. Ya sama dengan tadi, pasti sisanya 1. Nah, sekarang tinggal dihitung. Istri karena 4, nanti jangan lupa hasil akhirnya dibagi 4. Jadi 720 bagi dulu dengan 24. Ya. Jadi 720 per 24 tadi itu angkanya diingat ya. Berapa itu? Enggak, maksudnya 720 bagi 24. Nah, angka 30 itu nanti dipakai pengali semua itu. Nah, istri dapat 90. Tapi ingat 90 dibagi 4. Berarti masing-masing dapat 22,5. Ya. Itu bagian masing-masing istri. Kemudian para putri. Putrinya ada berapa nih? 7. Nanti hasilnya bagi 7. Kan tadi sudah ketemu angkanya 720 dibagi 24 itu kan selalu 3, tinggal pengali saja. 30 kali 16. Ya, itu untuk semua. Nah, dibagi 7. Hah? Lebih itu, nggak sampai 70. Karena kalau 70 49. Ya, pokoknya tahu angkanya lah 480 per 7. Nggak bulat itu angkanya. Udah segitu saja. 8,5 nah. 7. Kemudian nenek
1/6 tadi. Sudah selesai itu. Sisanya 1. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat kasus ketiga. Siapa yang kerjakan? Salisan. Matat, ini berarti perempuan yang meninggal. Matat an zauj, meninggalkan seorang suami. Wa akhawaini li'ab, 2 orang saudara seayah. Wa ukhtaini li'um, 2 orang saudari seibu. Wa amun syakik, paman amun, ini ingat saudaranya bapak, paman kandung. Wa jaddah, nenek. Nah, kalau disebut jaddah boleh mau pakai dari bapak biasanya ya, meskipun dari ibu juga boleh sebetulnya, itu biasanya pakai bapak jaddah. Kemudian bintu benih-benin. Nah, bintu benih-benin ini cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian tarikahnya 1.200 dinar. Nah, digambar dulu diagramnya. Itu langkah pertama biar mudah ya identifikasi. Silakan. Kasus ketiga. Oh, begitu gambarnya. Bintu benih-benin. Bintu itu berarti bukan anak perempuan. Bintu itu yang paling bawah. Nah, perempuan dari anak laki-laki. kan begitu cara sebutnya. Cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, harus lengkap begitu. Ya. Dihapus coretannya nih, nanti dikira tidak ada.
Urut dulu. Zauj. Saud dia punya Mana zauj? dia berarti dapat 1/2 saja. Seperempat. Seperempat. Karena ada far'ul waris. Kemudian yang kedua dia punya Saudara saya. saya. Ini coba dulu situ. Kemudian dua saudari perempuan. Ini dulu bintun ini. Jadi ngitung melihat itu lihat dulu dari yang terdekat dari orang yang meninggal. Oh ada pasangannya, ada anaknya, ada ke atas. Berarti dia dapat 1/2 saja. Ya. Kenapa dia dapat 1/2? Karena dia posisinya bintun. Ya, karena tidak ada yang di atasnya. Janda itu bagian cuma satu. Selalu dapatnya 1/6. Wah, itu hadis yang kemarin kita baca. Wa'atul jaddati sudus. Para sahabat tuh memberikan nenek itu 1/6. Apalagi ahli waris. Ukhtaini li mana ukhtaini li Nah, berapa itu? Ukhtaini li itu nggak dapat apa-apa karena ada liab. Ya, mahjub karena ada liab. Lihat nanti asoba. Ini satu. Apa itu? Amun syakik. Ya, amun syakik juga terhalang karena ada saudara. Ya. Per 12 itu berserikat 2 orang. Nah, tinggal hitung 1.200 tuh kan gampang tuh. 1.200 bagi 12. Berarti tinggal 100. Nah, semuanya begitu. Tinggal ditulis per orang. Zauj dulu, suami. Suaminya dapat dia dapat 300 dinar. Kemudian ini cicitnya dapat 600 dinar. Kemudian jaddah nenek dapat 200 dinar. Dan akhwaini liab saudara seayah dia dapat 100 berserikat bagi 2 berarti 50 per jiwa 50 dinar. Ya. Oke, itu untuk kasus nomor berapa? Nomor 3. Nah, sekarang kita lihat kasus nomor 4. Matat ini juga berarti sama perempuan. An abawaini, berarti nggak ada suami nih, ya, meninggalkan kedua orang tua, berarti bapak ibunya ada nih. Wa salasi akhawatin mutafarriqat, 3 orang saudari. Ya. Kalau mutafarriqat ini terpisah-pisah ini berarti ada saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Itu istilah mutafarriqat. 3-3-nya terpisah. Nah, kemudian ibnu ammi syakik, putra paman kandung.
Jadi sepupunya dari paman. Kemudian wajaddah, ada nenek. Terserah nanti nenek, pasang saja nenek dari bapak ya. Kemudian peninggalannya tarikahnya berapa? 2.500 dinar. Ya. Alfani wa hamsimiah. Nah, silakan dihitung. Dibikin diagramnya dulu. Selalu itu aturan dasar, bikin diagramnya biar mudah. Bukan, abawain itu dua orang tua. Iya. Ini orang yang meninggal mana ini orang meninggal? Oh, kasih silang, jangan garis itu silang. Orang meninggal. Apa itu? Siapa? Ibu itu tidak pernah seperlapan, seperenam atau sepertiga atau sepertiga sisa. Itu bagiannya 3. Di situ dia dapat seperenam karena banyak saudara. Kenapa seperempat? Tidak, ayah itu sisa asobah. Apa itu? Siapa itu? Janda itu nggak dapat karena ada bapak. Jadi bapak itu menghalangi ke atas, menghalangi ke samping. Bapak itu ada kemiripan dengan anak laki-laki. Apa? Yang mana yang antum bingung? Hah? Saudara itu nggak dapat apa-apa karena ada bapak. Jadi semua saudara itu nggak ada yang dapat. Mau li abin, li umin, syakikoh nggak ada yang dapat. Karena ada bapak. Jadi ini kasus sederhana.
pecahan-pecahannya nggak usah dikerjakan, yang penting tahu bagiannya sekian. Jadi bapak itu dapat 5/6 kali 2.500. Oke, sekarang kasus ke-5. Mata an zaujatain. Mata berarti seorang laki-laki meninggal. Meninggalkan zaujatain, 2 orang istri. Kalau dapat istri gitu langsung lihat ada keturunan enggak. Bintain. Oh, ada 2 putri. Nah, pasti istri itu dapat 1/8. Ya. Jadi bikin diagramnya dulu. Ya, 2/3 dia. Karena lebih dari 1 orang. Dia berserikat dengan ini. Jadi cucu itu sama cicit berserikat. Asoba itu. Bukan berserikat. Asoba. Dengan perbandingan nanti laki-laki 2 kali, perempuan. Siapa lagi? Darah kandungan ada anak keturunan nggak dapat lagi. Apalagi seibu, apalagi sekandung saja nggak dapat, apalagi seibu. Berarti 1/8 dengan 23, 2/3. 8 dengan 3, 24. Habis spidol, ada lagi spidol lah. Coba sini. Jadi asal masalahnya
24. Ya habis sama sekali. Ya sudah, diingat saja ya. Jadi pokoknya 24 samakan ya. 1/8 ya, berarti kali 3. 8 jadi 24 kan jadi kali 3, berarti 3/24. Kemudian yang 2/3 ini dijadikan 24 juga di bawah kali 8. Berarti 16/24. Jadi 16 ditambah 3. Berapa? 19. Nah, masih ada sisa 5. 5/24 itulah yang dibagi pada asobah ini. Ya, 5/24. Laki-lakinya dapat 2, perempuannya dapat 1. Ya. Nah, tinggal hitung dari 7.500 bagi 24 ya. Nanti dihitung sendiri ini karena spiralnya sudah. Baik ya. Jadi kita sampai nomor berapa tadi? Nomor 5. Insyaallah nanti pertemuan datang kita tuntaskan nomor 6 dan nomor 7, baru kita masuk muhadharah yang ke-9. Ya, kita cukupkan dulu. Barakallahu lana wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.